Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan dipimpin oleh Ketua Kelas Surya. Silakan. Kita duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa sugni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita membaca Asmaul Husna terlebih dahulu ya. Sekarang kita bisa mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Mu'midu ya Hayyu
Surya Saputra. Hadir, Bu. Teguh Iman. Hadir, Bu. Oke ya. Kita mulai. Masih semangat anak-anak? Masih. Kita mulai jajar dulu ya, biar kita tambah semangat. Coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Cek kerapiannya. Ini ternyata masih lihat masih ada anak yang tidak memakai dasi. Ya. Padahal kalau memakai pramuka harus lengkap, harus memakai dasi juga, ya. Kenapa ini udah? Ya, cepat kok tadi, Bu. Ya, Bu. Ya udah, untuk berikutnya Bani minta kalau pakai pramuka harus lengkap. Ya, memakai dasi ya? Ya. Oke. Dan kita mulai jadwal kita seperti biasa, jadwal SMK. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa ya? Kita mulai ya. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. SMK
Dimana pertemuan sebelumnya itu kan baru udah menjelaskan mengenai interaksi antar komponen biotik dalam ekosistem, ya kan? Sekarang kita akan membahas mengenai rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Dan di sini tujuan pembelajaran kita kali ini itu apa? Ya, di sini untuk tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, nanti dengan pengamatan video yang telah ditayangkan, ya, nantinya kalian bisa mengidentifikasi komponen biotik yang ada dalam suatu ekosistem. Selain itu juga bisa menemukan bentuk rantai makanan dalam suatu ekosistem dengan benar. Itu ya. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok itu kalian bisa memecahkan permasalahan terkait dengan jaring-jaring makanan apabila suatu ekosistem tersebut mengalami gangguan keseimbangan. Kemudian tujuan yang ketiga, ya, ini agar kalian dapat menyusun bentuk jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Paham anak-anak? Nah sekarang ini ya, sawah. Tahu sawah kan? Tahu ya? Pernah pergi ke sawah enggak? Ya, sawah itu kan merupakan suatu ekosistem. Mengapa kok bisa dikatakan ekosistem sawah? Iya, pinter, karena di dalamnya ada komponen biotik, ada komponen abiotik, di mana kedua komponen itu saling berinteraksi, berhubungan timbal balik, makanya dikatakan suatu ekosistem. Nah di dalam sawah kemarin kalian sudah bisa mengidentifikasi komponen biotik apa sih yang ada di sawah? Ada ular, apalagi? Kata, apalagi? Belalang, padi, tikus, kemudian kerbau dan sebagainya ya. Di mana ya antar komponen biotik itu melakukan interaksi atau berhubungan satu sama lain. Di mana interaksi itu dapat menyebabkan terjadinya aliran energi, gitu ya. Yang nantinya bisa berupa rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Seperti itu ya. Nah, sekarang sebelum kita mempelajari lebih jauh mengenai apa sih rantai makanan, apa itu jaring-jaring makanan, Bu Ani ingin mengadakan pretest terlebih dahulu. Seperti biasa, kuisis, ya. Silakan HP-nya bisa kalian siapkan, ya. HP bisa kalian siapkan. Ya. Kita mulai pretest ya. Ini kodenya 816678. Sudah? Sudah, kalau sudah berarti klik mulai ya. Oh belum? Sudah? Silakan mulai bisa dikerjakan.
Ya, silakan ketik lagi kodenya. 279597. Sudah bisa belum? Sudah. Sudah ya? Kali mulai ya. Soalnya nanti ini waktunya habis, nanti kode akan ganti lagi. Sudah? Oke. Ya, mulai. Sudah selesai? Belum. Kalau sudah bilang ya, sudah Bu, gitu ya. Ini hanya 5 menit waktunya. Siap? Sudah semua nih? Gimana? Sudah semua belum? Sudah ya? Sudah? Kalau sudah, ini bagian kiri ya. Sudah ya? Sudah semua ya? Belum? Belum selesai? Sudah ya? Sudah? Oke. Nih, bagian kiri ya.
silakan untuk buku LKS-nya bisa kalian buka ya, tentang aliran energi ya, baik rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Silakan buka ya. Nah, jadi di sini interaksi ya, kita buka ya. Jadi interaksi antar komponen biotik ya maupun abiotik ini akan menyebabkan terjadinya aliran energi, bisa pula berupa rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Nah, sekarang apa sih aliran energi itu? Coba lihat di depan. Aliran energi ini merupakan jalur satu arah dari perubahan energi pada suatu ekosistem ya, di mana proses aliran energi antar organisme itu bisa terbentuk apabila adanya proses makan dan dimakan. Itu akan membentuk aliran energi ya. Nah, sekelompok organisme yang memiliki sumber makanan tertentu itu disebut dengan tingkat trofi. Itu ya, ini mengenai aliran energi. Dan di sini aliran energi ini bisa berupa rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Rantai makanan, apa sih rantai makanan itu? Peristiwa makan dan dimakan antar organisme. Iya. Peristiwa atau proses makan dan dimakan antar organisme satu dengan organisme yang Lain. membentuk urutan dengan arah tertentu. Itu disebut dengan rantai makanan. Contohnya seperti apa sih Bu bentuknya? Perhatikan. Ini adalah contoh bentuk dari rantai makanan. Misalkan tumbuhan dimakan belalang. Belalang dimakan oleh ayam. Ayam dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Nah, di sini tumbuhan. Tumbuhan itu kan termasuk apa ini? Kedudukannya sebagai kenapa dikatakan produsen? Iya pintar, karena bisa membuat makanan sendiri, bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses apa mas? Fotosintesis. Iya betul, fotosintesis. Makanya di sini tumbuhan berkedudukan sebagai produsen. Ya, ini nanti dimakan oleh belalang. Lah belalang itu kedudukannya sebagai apa? Iya, atau konsumen primer. Mengapa dikatakan konsumen satu? Karena langsung memakan produsen, makanya menempati tingkat pertama. Ya, kemudian ayam. Ayam itu kedudukannya sebagai apa? Tingkat 2 atau konsumen sekunder. Nah, kenapa dikatakan konsumen sekunder? Karena memakan. Iya, karena memakan konsumen tingkat 1. Ular. Ular kedudukannya sebagai konsumen tingkat berapa, Mas? 3. Mengapa dikatakan konsumen tingkat 3 atau tersier? Iya, karena memakan konsumen tingkat 2. Dan yang menempati konsumen tingkat 4 atau puncak adalah siapa? Karena menempati kedudukannya di yang terakhir dalam rantai makanan. Jadi menempati konsumen pun puncak. Paham ya? Ini adalah bentuk rantai makanan. Dan kalau jaring-jaring makanan seperti apa sih? Kalau jaring-jaring makanan itu berarti kumpulan dari rantai-rantai makanan. Bentuknya seperti itu. Ya. Ini adalah bentuk dari jaring-jaring makanan terdiri atas beberapa rantai-rantai makanan. Paham sampai sini Mas? Paham ya? Udah punya gambaran ya rantai makanan seperti apa? Jaring-jaring makanan seperti apa? Nah, sekarang Mbak Ani putarkan video. Nanti dari video nanti kamu harus bisa menemukan permasalahan di situ. Ya? Ya. Coba perhatikan videonya. Ini adalah salah satu contoh ekosistem sawah, rantai makanan yang ada di ekosistem sawah.
Stay ya. Coba tadi video yang kalian amati itu di ekosistem apa itu tadi? Ada bentuk rantai makanan? Ada ya. Jadi setiap ekosistem, baik itu ekosistem sawah, ekosistem hutan maupun ekosistem sungai atau kebun itu terdapat rantai makanan. Karena di dalamnya terdapat komponen biotik. Ya. Dan sekarang coba kita lihat Mas. Ini contohkan ya. Ada ekosistem sawah, ada ekosistem hutan, dan yang ketiga ada ekosistem sungai. Di mana masing-masing ekosistem itu terdapat rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah sekarang kira-kira permasalahan apa yang muncul di sini Mas? Ada yang tahu? Kira-kira masalahnya apa? Kok timbul masalah? Apa masalahnya coba? Kekeringan. Iya. Selain itu, kalau di hutan apa kira-kira? Hah? Karena mungkin penebangan liar ya, sehingga tumbuhannya menjadi berkurang. Seperti itu kan? Kalau di sungai misalnya permasalahannya apa? Ya, karena sungainya misalkan tercemar. Nah ini permasalahannya Mas. Jadi coba nanti kalian diskusikan secara kelompok, gitu ya. Kira-kira ya apa yang terjadi apabila ekosistem sawah yang terjadi pada jaring-jaring makanan ya maupun rantai makanan, apabila ekosistem sawah itu mengalami gangguan keseimbangan, contoh mengalami kekeringan padinya ya, mungkin karena cuaca ekstrim atau kurangnya irigasi pengairan sehingga padinya mengering, itu kira-kira dampaknya yang terjadi perubahannya pada jaring-jaring makanan maupun rantai makanan seperti apa. Kemudian demikian juga di ekosistem hutan, misalkan mengalami gangguan keseimbangan lingkungan, ya tumbuhannya banyak berkurang karena banyak ditebang misalnya. Ya, kira-kira yang terjadi perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan seperti apa, dan juga ekosistem sungai. Ya, misalkan sungai itu terjadi pencemaran atau polusi, ya. Nah, itu kira-kira yang terjadi pada jaring-jaring makanan itu bagaimana? Perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan apabila ketika ekosistem itu mengalami gangguan. Paham sampai sini anak? Nah, ini yang akan kalian diskusikan. Sekarang, ini bahannya akan bagikan LKPD-nya, ya, lembar kerja peserta didik, ya. Dimana ini baru sudah membagi kelompok, ya. Perhatikan, nanti bergabung untuk kelompok 1 itu nanti ada Zainal, yang kedua Ribet, kemudian Pak S tadi izinnya, dan Hardiansah. Kemudian kelompok 2 itu nanti Bintang, Jihad, M. Rifki, Surya Saputra. Kemudian kelompok 3 Muhammad Lutfi, Nazihul Mufid, Teguh Iman Agustino. Kemudian kelompok 4 nanti ada Naufal Rafif, Muhammad Yusuf, Muhammad Dani. Ya, itu ya, silakan bisa bergabung dengan kelompoknya.
Awas, sambil dibawa bukunya untuk sumber mencari bahannya. Ya, sudah tergabung. Ini bahannya LKPD. Ini kakaknya ada yang 3 ya? Coba yang 3 gabung aja mas. Ya, lihat aja gabung. 1, kemudian 1, 1. Biar ada 3 kelompok. Apa? Ya? Gabung. Kakak tadi ada berangkat. Gabung. Ini. Kelompok 1 mana tadi? Kelompok 1, kelompoknya? Kelompok 2, teguh ya? Oh, sorry. Kemudian kelompok 3. Nah, sekarang gimana mengerjakannya? Jadi masing-masing kelompok perhatikan di depan. Untuk kelompok yang pertama berarti kelompoknya Zainal ini akan membahas di ekosistem sawah. Coba nanti diskusikan dengan kelompoknya. Kira-kira hasil pengamatan komponen biotik yang ada di ekosistem sawah itu apa? Tulis di sini. Gitu ya. Kemudian coba nanti temukan bentuk rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, kira-kira perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi pada ekosistem sawah itu bagaimana apabila mengalami gangguan keseimbangan, yaitu contohnya tadi mengalami kekeringan padinya, seperti itu ya. Nah, untuk kelompok 1 itu ekosistem sawah, untuk kelompok 2 itu ekosistem hutan, dan untuk kelompok 3 ekosistem sungai. Ya, silakan mulai dikerjakan. Itu link materi baru sudah share di grup. Silakan video juga tadi sudah saya share. Silakan bisa kalian lihat ya. Dan juga LKS maupun buku paket itu nanti bisa kalian gunakan sebagai sumber untuk mencari memecahkan permasalahan. Dan silakan. Ya, dikasih waktu kurang lebih 20 menit ya. Silakan. Link materi juga baru sudah share di grup. Silakan bisa dicari di situ ada semua. Ya. Ini kan proses masalah nama organisasi sampai pasti. Ya. Karena dalam bahasa kita apa? Bisa ini organisme yang dimakan. Organisme yang makan apa? Terus paham? Selain pasti kan itu juga sedikit maksudnya satu organisme yang dimakan apa? Paham ya? Dan silakan kerjakan.
Gimana? Kelompok satu ekosistem sawah, ekosistem sungai, hutan. Komponen biotik pada ekosistem hutan. Gimana?
13:40 ya. 35. Ya, 13:35 selesai kita presentasi ke depan ya. Sudah selesai? Belum. Dari 5 menit lagi ya. Sudah selesai belum? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah selesai belum? Belum. 5 menit lagi. Mau tidur tuh. Iya. Sudah? Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah belum? Belum, ya udah masih lanjut 5 menit lagi nih. Habis itu presentasi ya. Habis itu kita presentasi.
Ya, untuk rantai makanannya sudah. Dua. Lanjut dulu. Seperti ini. Sudah kan? Belum. Ya, 2 menit lagi. Sudah? Nanti untuk yang presentasi ke depan perwakilan kelompok saja ya, 2 anak. Nanti kalau misalkan ada yang bertanya atau yang mau menanggapi, kelompoknya mau membantu silahkan. Itu ya. Nanti pada saat presentasi suaranya harus keras biar teman-teman pada dengar. Itu ya. Sudah semua ini? Sudah semua? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Oke, sekarang kita mulai presentasi ya. Silakan untuk kelompok yang pertama bisa maju ke depan dulu, siapa yang mau mewakili? Suara yang keras. Ayo, Zainal sama Rafif. Yang keras suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil pengamatan komponen biotik pada ekosistem sawah. Perkenalkan, nama saya Jalaluddin. Dan ini satu, hasil pengamatan komponen biotik pada ekosistem sawah. Nama organisme padi pada peran dalam bidang tropis produsen, organisme yang dimakan tidak ada, organisme yang memakan tikus. Kedua, nama organisme tikus, peran dalam bidang tropik konsumen 1, organisme yang dimakan tadi, organisme yang memakan ular. Yang ketiga, nama organisme ular, peran dalam bidang tropik konsumen 2, organisme yang dimakan tikus, organisme yang memakan elang. Nama organisme yang keempat, elang, peran dalam tingkat tropik konsumen 3, organisme yang dimakan ular, organisme yang memakan pengurai. Soal 2, temukan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sawah. 1, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang. Dan soal ketiga, uraikan perubahan yang terjadi pada jaring-jaring di ekosistem sawah apabila mengalami gangguan keseimbangan, misalnya padi mengalami kekeringan. 1, usulkan padi mengalami kekeringan. Saat padi tidak ada, maka populasi belalang akan mengalami penurunan karena tidak dapat memakan padi, dan populasi katak juga akan menurun karena populasi belalang berkurang.
kedua, penurunan populasi kata, kurangnya populasi ular dan populasi belalang akan bertambah karena tidak dimakan kata. Ya, tadi kelompok 1 sudah menyampaikan ya presentasinya mengenai ekosistem sawah. Jadi rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sawah itu apa dan bagaimana perubahan jaring-jaring makanan yang terjadi apabila ekosistem sawah itu mengalami kekeringan ya atau gangguan keseimbangan. Coba ada yang mau bertanya atau menanggapi? Teguh, berdiri teguh. Tadi kan di kelompok 1 menyampaikan rantai makanan pada ekosistem sawah. Coba sebutkan yang tergolong konsumen tingkat 1 apa saja. Izin jawab. Yang tergolong konsumen 1 pada ekosistem sawah diantaranya belalang, tikus, burung pipit dan sebagainya. Itu ya. Jadi yang tergolong konsumen tingkat 1 pada ekosistem sawah betul yang dikatakan Zena tadi, ada belalang, ada tikus, ada burung pipit juga, gitu ya. Iya. Ada lagi yang bertanya? Saya Bu. Oke. Dan berdiri, Surya. Apabila di sawah padi mengalami kekeringan, bagaimana dampaknya pada tingkat tropik selanjutnya? Seandainya padi itu mengalami kekeringan, bagaimana dampaknya untuk tingkat tropik berikutnya? Yang atas. Populasi belalang dan tikus mengalami penurunan. Jadi menurut kelompok 1, apabila padi itu mengalami kekeringan, yang memakan padi itu kan konsumen tingkat berapa? Tingkat 1. Nah, maka konsumen tingkat 1 akan mengalami jumlahnya meningkat apa menurun? Menurun kan? Nah, kalau konsumen 1 menurun, konsumen tingkat 2 juga menurun ya? Menurun. Nah, ini berarti bab penurunan pada tingkat tropik berikutnya. Gitu ya? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, ya kita kasih oplos. Kelompok 1 sudah menyampaikan presentasinya. Jadi silakan ditutup dulu. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih oplos kelompok 1 sudah bagus. Sekarang kelompok 2. Ayo perwakilan maju ke depan. 2 anak. Ya. Baca yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kami dalam ekosistem hutan. Yang nomor 1, hutan, nama organisme tumbuhan, peran dalam tingkat tropik produsen, organisme yang memakan rusa, peran dalam tingkat tropik konsumen 1, organisme yang dimakan tumbuhan, organisme yang memakan macan tunggang, tumbuhan, peran dalam tingkat tropik produsen, organisme yang dimakan organisme yang memakan belalang, peran dalam tingkat tropik konsumen 1, organisme yang dimakan tumbuhan, organisme yang memakan katak, peran dalam tingkat tropik konsumen 2, organisme yang dimakan belalang, organisme yang memakan ular, peran dalam tingkat tropik konsumen 3, organisme yang dimakan katak, organisme yang memakan elang. Perubahan yang akan terjadi pada jaring-jaring ekosistem hutan apabila mengalami gangguan keseimbangan, misalnya terjadinya kerusakan hutan karena penebangan liar. Sebuah kerusakan hutan akan menyebabkan banyak pohon dan tumbuhan di hutan semakin berkurang. Rusa yang memakan tumbuhan pun tidak bisa memakan dan jumlah berkurang. Macan tunggang yang memakan rusa juga akan kesulitan mendapatkan makanan dan akhirnya tidak bisa berkembang biak. Jadi tadi kelompok 2 sudah menyampaikan, ya, memaparkan hasil diskusinya mengenai ekosistem hutan. Kira-kira komponen biotik yang ada di ekosistem hutan itu apa, bagaimana bentuk rantai makanannya, dan bagaimana perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan atau rantai makanan pada ekosistem hutan seandainya ekosistem hutan itu mengalami gangguan keseimbangan. Tadi sudah baik menyampaikan. Coba ada yang mau bertanya atau menanggapi, bisa tunjuk jari.
Ya, silakan berdiri. Apa saja yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan pada ekosistem hutan? Apa saja yang dapat menyebabkan gangguan keseimbangan pada ekosistem hutan? Ya, menjawab yang dapat menyebabkan gangguan ekosistem pada ekosistem hutan diantaranya kerusakan hutan karena penebangan liar maupun longsor. Jadi mungkin kenapa kok tumbuhan-tumbuhan itu pada berkurang, ya? Atau hutan itu terjadi gangguan keseimbangan karena mungkin penebangan liar atau kebakaran hutan. Itu ya, paham? Nah, ya. Sekarang ada lagi yang mungkin mau bertanya? Tidak, cukup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus kelompok 2. Dan sekarang kelompok yang terakhir, kelompok 3. Siapa yang mau mewakili maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil pengamatan probiotik pada ekosistem sungai. Nama organisme ikan, konsumen peran dalam tingkat tropik, konsumen tingkat 2. Organisme yang dimakan lumut, organisme yang memakan nama organisme lumut, peran dalam tingkat tropik, produsen. Organisme yang dimakan organisme yang memakan ikan. Nama organisme udang, peran dalam tingkat tropik, konsumen tingkat 1. Organisme yang dimakan lumut, organisme yang memakan ikan. Nama organisme ular sungai, peran dalam tingkat tropik, konsumen tingkat 3. Organisme yang dimakan ikan, organisme yang memakan pengurai. Bukan rantai makanan bukan rantai makanan yang terjadi pada ekosistem sungai. Alga atau lumut dimakan udang, udang dimakan ikan, ikan dimakan ular sungai dimakan pengurai. Mereka perubahan yang terjadi pada jaring-jaring di ekosistem sungai apabila mengalami gangguan keseimbangan, misalnya sungai mengalami pencemaran atau polusi. Misalnya terjadi pada polusi air karena limbah pada sungai, maka itu akan membuat sungai keracunan. Organisme produsen seperti lumut akan kesulitan hidup. Ikan kecil yang berkurang jumlahnya akan membuat ikan karnivora yang rusak pekerjaan. Populasi ikan yang menurun akan membuat populasi hewan pemakan ikan seperti burung, kakak, dan beruang dan berang-berang. Ya, tadi dari kelompok 3 sudah menyampaikan hasil diskusinya mengenai ekosistem sungai ya. Kira-kira komponen biotiknya apa saja yang di sungai, kemudian rantai makanan yang terdapat di ekosistem sungai seperti apa, dan bagaimana perubahan yang terjadi pada jaring-jaring makanan ya pada ekosistem sungai seandainya mengalami gangguan keseimbangan, misalkan sungai itu mengalami polusi atau pencemaran. Coba dari kelompok lain ada yang mau bertanya atau menanggapi, bisa tunjuk jari. Dan silakan berdiri dan Apa saja yang menjadi produsen pada ekosistem sungai? apa saja yang menjadi produsen pada ekosistem sungai? Yang menjadi produsen pada ekosistem sungai diantaranya tumbuhan air seperti lumut, zat-zat organik. Jadi yang menjadi produsen pada ekosistem sungai contohnya misalkan lumut, ya, tumbuhan lumut, alga, gitu ya. Kemudian zat-zat organik, seperti itu ya. Pak? Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Sudah cukup, sudah jelas ya. Kalau sudah ditutup. Sekian dari kami dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baik kelompok 3 menyampaikan. Ya. Jadi anak-anak, tadi kalian semua hadap ke depan semua. Jadi kalian tadi sudah bagus, silakan bisa kembali ke tempat masing-masing. Ya, hadap ke depan semua.
jaring-jaring makanya apa itu jaring-jaring makanan? Kumpulan dari rantai. Nah, itu namanya jaring-jaring makanan. Nah, sekarang tadi kamu sudah memecahkan permasalahan. Kalau misalkan sawah, ekosistem sawah itu kok mengalami gangguan ekosistem, yaitu mengalami kekeringan misalnya, ya, karena mungkin cuaca yang ekstrim sehingga paginya kering atau kurangnya pengairan, ya. Kira-kira yang terjadi pada jaring-jaring makanan itu bagaimana di ekosistem sawah tersebut? Menurun. Apanya yang menurun? Konsumen tingkat konsumen tingkat 1 otomatis meningkat akan menurun. Menurun karena tadinya itu kan bayar mati, jadi menurun ya. Nah, kalau konsumen tingkat 1 menurun, konsumen tingkat 2 bagaimana? Akan sama juga menurun. Konsumen tingkat 3 juga sama diikuti oleh konsumen tingkat berikutnya. Ini dampak yang terjadi jika suatu ekosistem itu mengalami gangguan keseimbangan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua di ekosistem hutan, ya kan? Coba temukan bentuk rantai makanannya ada di ekosistem hutan itu tadi apa tuh? Misalkan tumbuhan dimakan oleh apa, Mas? Rusa. Rusa dimakan oleh macan misalnya. Ya, lah saiki sekarang ya. Kalau tumbuhannya itu banyak yang ditebang semakin berkurang, kira-kira jumlah rusanya itu akan meningkat apa berkurang? Berkurang. Itu berkurang karena sumber makanannya tidak diikuti oleh konsumen tingkat berikutnya. Itu ya. Demikian juga pada ekosistem sungai. Sampai tadi ya ditemukan rantai makanannya ditemukan pada ekosistem sungai. Bagaimana bentuknya tadi? Lumut dimakan udang. Udang dimakan ikan kecil dimakan besar seperti itu. Nah, coba ini seandainya Mas ya, seandainya ya, sungai itu juga mengalami polusi, pencemaran, airnya tercemar. Kira-kira organisme yang ada di air itu akan mati apa tidak? Nah, mati. Populasinya akan menurun. Sekarang kalau misalkan ya produsennya aja menurun, maka diikuti oleh tingkat profit berikutnya. Paham sampai sini? Ya, ini adalah beberapa rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Ya, tadi Pak Nik sudah sampaikan di mana interaksi antar komponen biotik. Ya, ini nanti akan menyebabkan terjadinya aliran energi, yaitu perpindahan energi berupa rantai makanan maupun jaring-jaring makanan. Jadi kalian sudah bisa menyebutkan rantai makanan itu apa sih? Proses makan antar organisme. Kalau jaring-jaring makanan kumpulan dari rantai-rantai makanan. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kalau sudah jelas tadi untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan juga. Nanti untuk kumpulan. Hah? Ya. Kalau sudah, ini dari pembelajaran kita hari ini, kira-kira ada yang belum kalian pahami? Sudah belum? Mengenai rantai jaring-jaring makanan? Ada yang sulit dipahami? Tidak. Ada yang membingungkan? Tidak. Apa yang kalian pelajari hari ini? Apa? Yang dipelajari hari ini? Rantai makanan pada dan jaring-jaring makanan pada ekosistem sawah, ekosistem hutan, dan ekosistem sungai. Dan bagaimana yang perubahan yang terjadi ya? Seandainya mengalami gangguan keseimbangan. Paham ya sampai sini ya? Nah, kalau sudah paham, kami kasih kuisis lagi untuk post test. Ya. Kuisis lagi, dibuka HP-nya. Ya, akhirnya sudah siap. Untuk proses ya, kita proses dulu. Itu kodenya 1 4 3 3 6 6 5.
14365. Sudah? Sudah mencatat kode? Belum. Sudah ya? Sudah? Belum, Bu. 3 huruf, 3 angka, 6 angka kok lama sekali. Sudah? Sudah kan? Sudah. Oke. Kalau sudah, Bani mulai. Nah, silakan prosesnya kerjakan. Sudah belum? Belum. Belum. Sudahkah? Sudah belum? Belum. Belum. 5 soal belum selesai. Sudah? Sudah ya? Oke. Berarti akhiri ya? Coba perhatikan semua. Tadi sudah mengerjakan soal proses, nanti coba dikoreksi lagi hasilnya seperti apa ya. Masih semangat kita? Masih belum semangat lagi, kita tepuk semangat dulu. Ya, kita mulai ya. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Ya. Semangat. Sekarang kita nyanyi gundul-gundul pacul ya. Bisa kan? Ayo. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul. Gembleng.
lingkungan, di mana ada 3, nanti ada